Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulistianingrum, CGP dari SMA Negeri 9 Pontianak. Berikut ini refleksi terbimbing saya dari modul 3.1 materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemahaman saya tentang dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang untuk membuat keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat, di mana terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Sedangkan pujukan moral adalah situasi yang dihadapi seseorang untuk membuat keputusan antara benar atau salah. Secara umum ada 4 paradigma yang terjadi dalam dilema etika dalam pengambilan keputusan. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan adalah 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah etika bersifat relatif dan tergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Bisa jadi keputusan yang diambil berbeda, namun kedua-duanya benar, tergantung dari sudut pandang siapa dalam tiap kasusnya. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai guru sering kali mengalami kesulitan dan dilema dalam mengambil keputusan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu bahwa terdapat 9 langkah dalam mengambil keputusan yang dapat dijadikan salah satu pedoman untuk mempermudah membuat keputusan agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat dan lebih efektif, bermanfaat, dan memberikan dampak yang positif bagi berbagai pihak. Bedanya dengan yang saya lakukan sebelumnya adalah dalam mengambil keputusan, saya belum memperhatikan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sedangkan dampak mempelajari materi ini untuk saya adalah saya dapat memahami paradigma, prinsip, serta langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya kurang memperhitungkan paradigma yang terjadi dalam dilema. Saya belum menerapkan prinsip yang sesuai serta kurang memperhatikan 9 langkah yang ada. Kadangkala saya hanya memandang dilema dari satu sudut pandang saja, mengambil keputusan tergesa-gesa, dan kurang memperhatikan pertentangan antara dua nilai yang berbeda dalam menentukan keputusan. Namun, setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi adalah saya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, saya berpikir paradigma apa yang terjadi dalam situasi ini menggunakan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebagai seorang individu, modul ini sangat penting. Pengambilan keputusan tidak hanya diterapkan dalam lingkungan sekolah, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan mengambil keputusan yang tepat saat kita menghadapi dilema, maka dalam pergaulan sosial pun menjadi lebih nyaman. Sebagai guru yang memimpin pembelajaran, modul ini sangat penting karena kita dapat bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam mengambil keputusan yang efektif. Karena keputusan yang kita buat dapat mempengaruhi keberhasilan murid dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga merdeka belajar dapat terwujud dan mengantarkannya meraih cita-cita. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.